Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitung. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKP Sukabumi dan selamat beribadah. Hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Pantekosta. Pelayan firman pada kebaktian Minggu ini adalah Pendeta Yudistian Hutahuruk. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Hari ini kita bersukacita karena saat ini kita kembali untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita masuki gerbang Tuhan dengan hati yang gembira. Masuk ke pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai. Mari kita puji dan muliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja yang hidup. Mari kita berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, kebaktian minggu ini terjadi dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita pada kebaktian minggu hari ini adalah gaya hidup kerajaan sorga. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita adalah Injil Matius pasal 7 ayat ke-21 yang berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Demikian firman Tuhan.
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa. Kristus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang terus Engkau berikan kepada kami. Kini kami datang membawa diri kami yang penuh dengan dosa dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran, dan ajarlah kami meneladani Yesus Kristus Sang Guru. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan ayat ke-39 yang berkata, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya telah diampuni." Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri, kita akan membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami meneduhkan hati dan pikiran kami untuk kembali disapa dan disegarkan oleh sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang akan kami lakukan bersama-sama pada saat ini. Kami memohon hikmat Tuhan dan kiranya Tuhan membimbing kami supaya kami bisa menghayati firman Tuhan ini dengan baik, dan biarlah juga firman Tuhan ini hidup dalam diri kami melalui tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 13, ayat ke-31 sampai ayat ke-33, dan dilanjutkan ayat 44 sampai ayat ke-52. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Matius pasal 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan ini dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman modern pada saat seperti sekarang ini, kita seringkali mendengar ada banyak model gaya hidup atau lifestyle yang dikembangkan dan dicoba oleh banyak orang. Salah satu misalnya gaya hidup minimalis, atau gaya hidup sehat, atau gaya hidup ada juga yang berkonotasi negatif seperti misalnya gaya hidup hedonis, gaya hidup yang mencintai kemewahan, gaya hidup mewah misalnya begitu ya. Ada banyak model gaya hidup yang berkembang dan dijalani, dilakoni oleh banyak masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat juga bahwa gaya hidup seseorang bisa menentukan kualitas hidup orang itu. Gaya hidup juga bisa mencerminkan orang tersebut. Apa itu, saudara-saudara, gaya hidup? Menurut beberapa ahli, gaya hidup adalah, saya mau mengutip 2 pendapat ahli. Yang pertama menurut seorang ahli bernama, atau dari seorang ahli dalam bukunya, 2 tokoh, Kotler dan Keller.
Mereka mengatakan bahwa gaya hidup itu adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu ada ahli lain, Plummer, mengatakan gaya hidup adalah cara hidup individu yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka. Apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya. Saudara-saudara, secara sederhana dari dua pendapat ini kita bisa katakan bahwa gaya hidup itu adalah sebuah pola hidup yang mencerminkan diri seseorang. Nah, seperti contoh yang saya katakan, saya ungkapkan di awal tadi, jika ada orang yang menerapkan gaya hidup minimalis, berarti dia orangnya minimalis, dia nggak suka yang ribet-ribet, dia nggak suka yang terlalu banyak detail. Kalau ada orang yang senang memelihara dan memang mencintai tubuhnya, kondisi fisiknya, dia menerapkan gaya hidup sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita merenungkan tema gaya hidup kerajaan sorga. Nah, di situ ada kata gaya hidup, Saudara, itu berarti kita hendak merenungkan pola hidup yang seharusnya dimiliki dan dilakoni oleh orang-orang yang menjadi anak-anak kerajaan sorga, atau yang harusnya dilakoni oleh warga kerajaan sorga. Setiap orang percaya, yang itu artinya kita sebagai umat percaya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, kalau kita adalah anak-anak kerajaan sorga, maka kita perlu mengupayakan, kita perlu menerapkan gaya hidup kerajaan sorga ini. Nah, bagaimana saudara-saudara gaya hidup kerajaan sorga itu? Dan di sini kita kembali berjumpa dengan perumpamaan lain yang Tuhan Yesus gunakan untuk menyampaikan pengajarannya. Ada beberapa perumpamaan yang sekaligus Tuhan Yesus sampaikan dan sekaligus akan kita renungkan bersama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, yang menunjukkan saudara tentang kekuatan, tentang keefektifan kerajaan sorga itu, yaitu dapat bertumbuh sangat luar biasa, sangat pesat meskipun dari hal yang sangat kecil. Biji sesawi memang biji yang sangat kecil namun dapat tumbuh menjadi besar, bahkan menjadi pohon yang bisa mencapai 4 meter tingginya, bahkan bisa memberikan keteduhan bagi burung-burung. Begitu juga dengan ragi, yang meskipun hanya sedikit saja dicampurkan ke adonan, tetapi dapat membuat adonan roti itu berkembang dan menjadi enak. Lalu Bapak Ibu Saudara, ada perumpamaan tentang harta dan mutiara, yang menunjukkan bahwa harga yang harus dibayar untuk memperoleh kerajaan surga itu begitu luar biasa besarnya. Yang pertama tadi diumpamakan seperti seseorang yang tidak sengaja menemukan harta berharga. Lalu yang kedua diumpamakan seperti seseorang yang memang dengan sengaja mencari mutiara berharga. Dari dua perumpamaan ini, dari dua contoh ini, kedua orang tadi ternyata menjual segala sesuatu yang dia miliki demi untuk mendapatkan harta berharga itu, demi mendapatkan mutiara yang berharga yang dia temukan, baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja tadi. Demikian juga halnya kerajaan sorga, saudara-saudara, sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi hal yang lebih berharga dari segala apapun yang dimiliki oleh manusia. Sehingga apapun juga akan dilakukan untuk dapat memperoleh, untuk bisa mendapatkan, merasakan kerajaan sorga itu. Lalu ada juga perumpamaan tentang pukat, yang menceritakan kembali kepada kita pemisahan antara yang jahat dan yang baik, serta penghukuman bagi yang jahat dan anugerah keselamatan bagi orang yang baik, bagi umat Allah yang setia sampai akhir. Saudara, perumpamaan ini sebetulnya juga menjadi perumpamaan paralel yang sama dengan perumpamaan tentang lalang dan gandum yang kita renungkan minggu lalu, yang mau mengingatkan kembali bahwa pada akhirnya nanti setiap orang
akan dipisahkan menurut kualitas hidupnya, menurut buahnya. Yang baik akan dipisahkan dengan yang jahat, yang benar akan dipisahkan dari yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perumpamaan-perumpamaan ini kita mau menyimpulkan bahwa ada dua sikap hidup, ada dua pola hidup yang harus kita miliki, yang menjadi cerminan dari gaya hidup kerajaan sorga. Dan itu penting untuk kita miliki. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pola hidup yang kecil dan sederhana, seperti biji sesawi dan ragi. Hal-hal yang kecil dan sederhana yang kita kerjakan itu dapat menjadi berharga, dapat menjadi bernilai tinggi ketika itu mampu menghasilkan buah yang baik, ketika itu mampu memberi dampak yang positif bagi sekitar kita. Dan pola hidup ini atau gaya hidup ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita miliki. Dan pola hidup seperti ini hendak mengoreksi pemahaman banyak orang dan mungkin juga pemahaman kita bahwa mewujudkan kerajaan sorga itu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang rumit, yang besar, yang dahsyat. Padahal ternyata kerajaan sorga itu tidak selalu seperti itu. Bahkan digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti biji sesawi dan ragi, yang kecil, yang sedikit, yang sederhana, tapi bisa berdampak besar. Maka untuk hal yang pertama ini, saudara, kita harus memulai mengoreksi program-program pelayanan kita, karena seringkali kita terperangkap pada program-program pelayanan yang mengeluarkan biaya besar, yang rumit, yang sulit untuk dikerjakan sebetulnya, namun tidak memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan spiritualitas kita, tidak memiliki dampak yang signifikan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan di saat yang sama kita juga sering mengabaikan sesuatu yang tampaknya kecil, tampaknya sederhana, namun sesungguhnya dapat memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan banyak orang. Hal yang sama juga saudara kita tujukan pada diri kita sendiri. Kita perlu mengoreksi diri kita perlu mengoreksi pemahaman kita, bahwa sebetulnya kita mampu baik secara pribadi maupun persekutuan, mampu mewujudkan kerajaan sorga melalui tindakan-tindakan nyata bagi dunia di sekitar kita, meskipun lewat hal-hal yang terlihat kecil dan sederhana. Ketika kita mengasihi seseorang, sebetulnya kita bisa mengasihinya secara sederhana, tapi sungguh dirasakan dampaknya. Mengampuni dengan sederhana, mengampuni hal-hal yang kecil, melayani juga dengan sederhana, tidak perlu harus dengan jabatan-jabatan tertentu, tidak perlu dengan fasilitas-fasilitas tertentu, tidak perlu dengan embel-embel yang lain, cukup melayani dengan ketulusan hati, dengan sederhana, itu juga sudah mewujudkan kerajaan sorga. Gaya hidup yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pola hidup yang kedua yang ditawarkan kepada kita adalah gaya hidup yang mau rela berkorban. Nah, saudara, kalau tadi gaya hidup yang sederhana, gitu ya. Namun kadangkala memang yang sederhana itu tidaklah sederhana. Sama halnya dengan berkorban. Rela berkorban ternyata menjadi sesuatu yang tidak sederhana. Kenapa? Karena betul-betul membuat kita harus membuang segala ego kita, membuat kita benar-benar harus menghancurkan ego kita. Tapi ini juga menjadi pola hidup yang mencerminkan gaya hidup kerajaan sorga. Kesediaan diri untuk melepaskan segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita demi sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu? Yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dan akrab dengan Allah, dengan Tuhan kita. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang kita miliki, saudara. Banyak orang yang mulai terlena dengan banyaknya fasilitas teknologi yang menyediakan, yang dapat memberikan berbagai macam jenis hiburan. Apalagi di masa-masa pandemi ini yang membuat kita menghabiskan banyak waktu di rumah dan dengan gadget. Orang terlena mencari
pemuasan batin dengan semua fasilitas yang ada. Sehingga relasi persekutuan dengan Tuhan tidak lagi intim dan tidak lagi akrab, saudara-saudara. Persekutuan dengan Tuhan hanya dilakukan sebatas formalitas saja. Asallah saya sudah ikut kebaktian, sudah cukuplah. Tanpa menghayati dan tanpa membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Yang penting saya sudah melihat tayangan di YouTube, di TV, tayangan kebaktian. Jadi hanya sebatas formalitas, tanpa betul-betul mengupayakan adanya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka untuk hal yang kedua ini, saudara-saudara, kita diingatkan untuk bisa terus dan kembali memfokuskan diri kita kepada hal yang paling utama dalam hidup kita dan paling berharga, yaitu persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Dan kita bisa memperolehnya ketika kita mau melepaskan segala sesuatu yang menggiurkan dalam hidup kita. Di sekeliling kita akan ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan tentunya, yang mampu mengaburkan pandangan kita kepada Tuhan, yang mampu memutus relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Maka di tengah-tengah banyaknya tawaran tentang pilihan gaya hidup manusia, semoga kita masih menjadi orang-orang yang terus berusaha terus mewujudkan, menerapkan gaya hidup kerajaan sorga itu, Bapak Ibu Saudara. Supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, gaya hidup kerajaan sorga itu yang menjadi gaya hidup kita. Di tengah banyaknya pilihan gaya hidup yang berkembang di zaman now ini, di zaman sekarang ini, apapun yang saudara pilih, semoga gaya hidup kerajaan sorga ini menjadi gaya hidup yang utama, yang terus kita upayakan. Sehingga kita bisa terus hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Supaya kita bisa terus bertumbuh dan berdampak bagi dunia di sekitar kita. Ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran saudara-saudara. Secara sederhana, nyatakanlah cinta kasih Tuhan, sehingga kerajaan sorga itu ada di tengah-tengah dunia kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah kami yang sangat baik, pada saat ini bersama-sama kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk menghadap kepadamu dan menyerahkan dan juga membawa segala permohonan kami dalam doa syafaat ini. Kami mau terus memohon pertolongan dan juga kekuatan dari Tuhan. Di saat kami masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, kami harus menjalani kehidupan di era kebiasaan yang baru, kenormalan yang baru, yang memaksa kami untuk bisa mempelajari banyak hal yang baru. Kami banyak mulai menerapkan gaya hidup yang baru. Namun di atas semua itu, biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang
menjadikan gaya hidup kerajaan sorga menjadi gaya hidup yang utama yang kami hidupi sehari-hari. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami itu dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup keluarga, dan juga dalam lingkup relasi kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kami bersama. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan, dan ajar kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik, meskipun hal-hal yang kecil dan sederhana tetapi dapat berdampak untuk orang lain. Berikan kami hati yang tulus untuk terus berkarya melayani Tuhan dan melayani sesama. Saat ini sebagai persekutuan kami mau berdoa bagi setiap keluarga yang ada di lingkup jemaat Tuhan, baik yang dapat mengikuti kebaktian di gereja maupun juga yang harus beribadah masih di rumah masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu terus bersama-sama dengan mereka, dan kiranya kehidupan keluarga-keluarga ini bisa terus dipelihara oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami, umat-Mu yang saat ini terbaring lemah dalam keadaan sakit, yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kami percaya Engkau mampu memberikan kembali kesehatan pada mereka, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Kami mau berdoa bagi persekutuan kami di tengah-tengah panggilan kami menjadi gereja bagi sesama. Mampukan kami Tuhan untuk mewujudkan itu semua melalui pelayanan-pelayanan kami. Meskipun kami penuh dengan keterbatasan, tapi pakailah kami Tuhan sebagai gereja Tuhan untuk terus berkarya di ladang yang Tuhan sediakan. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja Tuhan ini, di Jemaat GKP Sukabumi khususnya, para penatua, pengurus komisi, pengawas perbendaharaan jemaat, karyawan-karyawan gereja, dan setiap orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Mampukan kami semua untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan kami sebagai gereja. Kiranya apa yang kami gumuli, yang kami cita-citakan dapat perlahan-lahan kami wujudkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, terkhusus dalam upaya penanggulangan pandemi yang masih terus dilakukan dengan berbagai cara. Tuhan berkati setiap pihak yang turut campur tangan. Kami masih ingin berdoa untuk tenaga-tenaga medis, para relawan yang juga memberi diri mereka untuk melawan pandemi ini. Kiranya Tuhan sertai. Begitupun dengan aparat keamanan dan juga semua pihak yang membantu. Kami serahkan kehidupan bangsa negara kami, bahkan kami serahkan kehidupan dunia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama-sama kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengumpulkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja melalui scan QR kode atau memasukkan ke kotak persembahan yang disiapkan gereja. Sambil persembahan dihimpun ke depan, kita akan menyanyikan dari PKJ 145 ayat 1 dan 2. Kita berdoa untuk persembahan. Allah yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan yang dilimpahkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan telah mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan ini, sucikan persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja kami. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, Anda dan saya, kita semua, hari ini diutus untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menghidupi gaya hidup kerajaan sorga. Untuk menjadi orang-orang yang dapat berdampak positif bagi dunia di sekitar kita, melalui tindakan-tindakan kita yang nyata, meskipun sederhana. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjalani pengutusan ini. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Saudara-saudara, kini mari kita menerima berkat Tuhan.
Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan memberkati saudara sejak saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kebaktian ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada, dan Tuhan Yesus memberkati.